Halo, selamat sore. Kembali lagi di podcast KMD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang KMDTK di Universitas Gadjah Mada. Nah, saat ini kita bersama Mas Zaidan Al-Ghifari Fahlevi. Halo, Mas Yuk, Zaidan. halo Mas Ekia. Ya, sebelumnya bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya kenalin ya teman-teman, aku Zaidan dari DTK sebagai wakil ketua. Prodiku itu penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau PJSIG. Yuk. Oke, Mas Zaidan ya sebagai wakil ketua KMDTK. Nah, sebelumnya Mas bisa sampaikan dulu KMDTK apa sih sebenarnya? Oke, KMDTK itu lembaga eksekutif di tingkat Departemen Teknologi Kebumian yang saat ini diketuai oleh Peta Balguna, didampingi oleh saya sendiri sebagai wakil ketua. Dan struktur organisasi KMDTK itu terdiri dari wakil dan ketua yang dibantu oleh sekretaris bendahara serta membawahi 7 departemen yang berada di dalamnya. Gitu, Mas. Oke. Nah, pastinya di setiap keluarga mahasiswa departemen ada visi dan misi serta tujuan. Mungkin Mas bisa paparkan visi, misi, dan tujuan tersebut. Iya, oke. Jadi visinya itu tentunya selaras dengan nama kabinet kami, itu Kabinet Spektrum, yang artinya ingin merangkul semuanya dalam artian menghadirkan KMDTK yang memiliki semangat keharmonisan dan berdaya baru, serta diselaraskan dengan kebutuhan mahasiswa DTK. Lalu ada misinya dari KMDTK sendiri itu ada 4, yaitu menciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif, menghadirkan KMDTK yang nyaman dan elaboratif, melayani kebutuhan mahasiswa dalam bentuk advokasi yang aktif dan bersahabat, terakhir menghadirkan iklim yang suportif dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Nah, baik. Oleh karena itu, untuk mendukung visi dan misi tersebut pastinya sudah disusun program kerja seperti itu ya, Mas, dan sudah dibagi ke berbagai divisi-divisi. Mungkin Mas juga bisa sampaikan itu. Iya, jadi ada 7 departemen nih, Mas, yaitu PSDM, pengembangan sumber daya manusia, yang berfungsi untuk mengelola dan meningkatkan SDM di DTK. Kemudian ada Medinfo, media informasi yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi dari DTK ke halayak ramai. Lalu ada Minkat, menjadi wadah pengembangan dan penyaluran minat bakat di bidang olahraga dan seni. Litbang yang berguna untuk membantu dan melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Sosmas untuk pemenuhan tridharma perguruan tinggi di bidang pengabdian masyarakat. Lalu ada kewirausahaan yang untuk mencari cuan, untuk meningkatkan rasa gairah bisnis di DTK. Lalu terakhir ada eksternal yang mengurusi hubungan luar KMDTK. Nah, kalau kegiatan-kegiatan sendiri yang rasanya cukup rutin dan lumayan besar sih, ada ISOC, itu Lomba Orientering Nasional, ada Pedrosa, pelatihan drone untuk mahasiswa, ada Kepemimpinan Mengabdi, Mini KKN DTK, dan terakhir Kepemimpinan Cup untuk menjalin silaturahmi dan sportivitas di antara kedua prodi. Ya, gitu Mas, kira-kira. Oke, sangat banyak sekali ya teman-teman. Iya. Jadi, Oke, bicara tentang masalah pandemi yang hadir pada saat ini nih Mas. Gimana sih Mas yang dirasakan KMD, khususnya KMDTK, terhadap hadirnya pandemi COVID-19 ini? Oh iya, terlepas dari pandemi sendiri sih ada permasalahan generasi yang harus diselesaikan juga nih, karena ada gap 2 angkatan. Karena 18-19-nya nggak ada kan. Kalau dampak pandemi yang terasa sih pastinya koordinasi secara daring itu tidak efektif dan sulit ya. Jadi banyak miskomunikasi pertama. Kedua, kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan harus diformulasikan ulang agar bisa terlaksana. Lalu juga ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan, makanya ditiadakan untuk urusan tahun ini, Mas. Oke, jadi sangat memiliki tantangan-tantangan tersendiri pastinya. Iya. Nah, untuk itu gimana sih caranya untuk teman-teman Gamada gabung di keluarga mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian ini? Kalau untuk gabung sendiri sih tidak susah-susah amat ya, karena kami sangat terbuka. Perekrutmen itu terjadi 2 kali, semester ganjilan genap, biasanya seperti itu.
yang ada 2 seleksi berkas wawancara. Kalau untuk nilai yang harus dibawa sendiri, yang harus dimiliki calon anggota loyal dan bangga terhadap diri dan departemen sendiri, gitu Mas. Baik, yang pasti harus loyal dan bangga ya. Iya. Nah, biasanya nih kalau di departemen ada namanya BSO. Nah, mungkin Mas juga bisa ceritakan BSO apa nih yang ada di departemen Oke, teknologi kebumian ini. Kalau soal BSO sih belum ada, tapi kalau KMDTK itu menaungi 2 HMP yaitu Stargis dan KMDG yang dimiliki oleh PJSIK dan Teknik Informatika. Lalu ada Pasar Bumi yang merupakan komunitas supporteran untuk teman-teman DTK dalam mendukung kontingennya di Popaf dan kejuaraan yang lain. Gitu Mas. Oke. Nah, kalau pencapaian terbesar KMDTK sendiri sejauh mana Mas? Kalau pencapaian terbesar dalam prestasi ya Mas. Jadi kalau untuk kejuaraan sendiri sih belum ada kontingen yang diusung secara KMDTK dengan nama KMDTK. Tapi prestasi yang terbesar saya tahu itu ada namanya Mbak Lutfi yang menjadi Mapres UGM tahun 2015 dari Sekolah Vokasi. Nah, baik. Mungkin ditunggu ya Mas capaian terbesar selanjutnya dari KMDTK. Sebagai penutup, mungkin ada pesan dan harapan dari Wakil Ketua KMDTK untuk teman-teman Gamanda semuanya. Iya, yang teman-teman harus tahu sebenarnya KMDTK ini umurnya masih sangat belia. Jadi ini bukanlah masa kejayaan dari KMDTK, tapi masa pembelajaran. Nah, apakah masa pembelajaran itu tidak penting? Aku rasa sangat penting sekali, karena setiap dalam fase setiap kegiatan itu ada prosesnya, ada fasenya. Nah, begitu juga perkuliahan, begitu juga tentang KMD. Nah, aku inginnya teman-teman untuk mengerti bahwa semua butuh proses dan segala proses itu harus kita jalani dan nikmati. Dengan niat yang mulia, percayalah semua ada jalannya. Nah, yang pasti yang perlu dilakukan adalah proses ya Mas ya. Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Mas Zaidan atas waktunya. Kami dari divisi acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang ada. Selamat sore Mas Zaidan. Sore Mas.